Halo guys, ketemu lagi bersama Banjar Action. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezeki panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin Allah amin. Oke, hari ini saya coba lagi untuk memberikan berita-berita terbaru atau reaksi dari Banjar Action tentang Lesti ya. Saat ini hasil visum sudah didapat dan diumumkan oleh pihak kepolisian ya. Nah, di mana bukti-bukti yang sudah terjadinya tindak kekerasan kepada Lesti yang dilakukan oleh Bilar ya. Jadi, nah ini dinaikkan lagi kasusnya menjadi penyidikan. Ini berarti kasus yang dilaporkan oleh Lesti sekarang sudah dinaikkan. Berarti kasusnya itu berjalan ya sahabatnya. Mungkin nanti ini terjadinya tersangka ya. Jadi tersangka nanti si Bilar ini dan akan adanya pidana. Nah, mudah-mudahan semua yang terjadi oleh Dede Lesti atau Lesti Kejora ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan semoga diberikan kesembuhan secepatnya ya, agar bisa menghibur warga masyarakat Indonesia lagi yang menyayangi dan mencintai Lesti atau sebagai fans ya. Nah, oke sahabat, kita langsung saja menuju ke videonya yang menyampaikan sesuatu hasil visum yang sudah didapat dari pihak kepolisian. Langsung saja kita menuju ke videonya. Di sini hasil polisi umumkan visum sudah dinaikkan ke penyidikan. Kalau sudah dinaikkan ke penyidikan berarti kan kasus ini kan sudah memenuhi unsur pidana. Jadi unsur pidana sudah ini sahabat. Penanganan ini juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan ya. Misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri. Berarti kasusnya ini berjalan ya, dari laporan sekarang menjadi tingkat Polemik penyidikan. dugaan tindak KDRT oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora berlanjut. Kemarin, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulpan, umumkan hasil visum Lesti. Dan mencengangkannya, ditemukan sejumlah luka yang berakhir dengan memar. Bahkan beberapa di antaranya alami gangguan fungsi. Kalau ada bekas memar yang seperti kita lihat tadi ya, itu jelas keras sekali itu ya. Karena kalau hanya menepis tidak akan seperti itu sahabat ya. Dan kita juga pernah merasakan, kita juga tahu ya, bagaimana kalau seandainya kita cuma menepis, bagaimana itu memarnya, dan bagaimana saat kita memukul itu memarnya pun seperti apa, kita udah tahu ya, karena kita bukan anak kecil lagi. Jadi semua ini perlu pembuktian yang sangat akurat ya. Jadi tidak ada yang bersilat lidah, yang salah dibenarkan dan yang benar bisa disalahkan. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Mudah-mudahan semuanya proses berjalan lancar. Kendati demikian, pihak kuasa hukum Rizky Bilar sebelumnya menyanggah bahwa hal tersebut dilakukan secara sengaja dan hanya sekedar menepis. Di lain sisi, di tengah polisi umumkan hasil visum dugaan KDRT oleh Bilar, Lesti bersama ayah Endang Mulyana kabarnya sudah berangkat menjalankan ibadah umroh. Sudah sehat ya sahabatnya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan pada diri Lesti. Terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik hasil visum ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak.
Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan, lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fisik. Kemudian yang ketiga, terdapat luka memar di siku belakang tangan kiri disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang bersangkutan berobat di rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak. Kejadian sebenarnya Berarti sangat keras sekali sahabat ya, karena kalau seandainya itu cuma yang dikatakan cuma menepis itu, kalau menurut saya itu apa ya, bersilat lidah aja, karena ingin melindungi dirinya ya. Mudah-mudahan berjalan lancar proses hukumnya. memang 2 kali kejadian ya, malam sama dini hari. Yang jelas dari segi tidak ada membanting itu berulang-ulang kali, itu nggak ada, itu nggak benar. Yang ada kebanting. Dari segi nepis itu biasa kan, sama lah kalau kita juga lagi marah, nepis kan kejatuh. Jadi bukan dibanting-banting berulang kali, itu nggak benar. Mereka jadi merasa dengan menjadi sosok yang agresif atau melakukan bentuk kekerasan, mereka jadi berkuasa kembali, dan itu cara berpikir yang menurut aku sangat bodoh. Oh. Jadi pengacaranya Bilar tadi mengatakan bahwa menepis terus dia terjatuh, terbanting ya. Tapi tidak mungkin kalau seandainya cuma terjatuh dengan bengkak kaki, bengkak tangan, dan juga adanya luka memar di wajah atau di leher ya. Jadi tidak akan mungkin seperti itu. Jadi ya namanya kebenaran pasti akan muncul, yang namanya kesalahan juga akan terbukti ya. Jadi janganlah kesalahan itu selalu ditutupi dan kebenaran selalu kesalahannya ditutupi dan kebenaran selalu disalahkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua kebenaran-kebenaran yang dilaporkan oleh Dede Lesti ini terbukti ya. Jadi agar semua warga ataupun yang mempunyai istri, jangan sampai dia merasa dia laki-laki yang gagah perkasa akan menyakiti pasangannya ya. Jadi para sahabat, jangan sampai terjadi nanti terjadi KDRT lagi ya. Kita lanjut lagi sahabat ya. Diketahui sebelum hasil visum diumumkan, selama beberapa hari terakhir sudah ada 5 orang saksi yang diperiksa, termasuk orang tua dari Lesti, yakni Endang Mulyana. Tidak hanya itu, gelar perkara pun sudah dilakukan. Semua bukti dari pelaporan Lesti juga sudah terkumpul. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk 2 orang tua Lesti. Kemarin juga sudah ada keterangan oleh bukti. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini entah bukti sudah dalam penyidik. Polisi umumkan hasil visum Lesti ya, kasusnya kini naik penyidikan. Rizky Bilar bakal jadi tersangka. Nah ini sudah jelas sekali ya sahabat ya, karena dengan hasil visum yang sudah didapat oleh pihak kepolisian sudah terbukti semuanya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia ya. Itu umumnya makanya Tak ayal,
Usai keterangan lebih dari 2 orang saksi sekaligus bukti di TKP, diantaranya merupakan rekaman CCTV, polisi pun akhirnya meningkatkan status pelaporan Lesti. Diketahui sebelumnya kasus pelaporan Lesti masih dalam tahap penyelidikan. Kini, status terbaru dari dugaan tindak KDRT oleh Bilar yang dilakukan kepada Lesti sudah masuk tahap penyidikan. Tentu, ini jadi pertanda baik bagi pihak Lesti lantaran pelaporan yang dibuatnya berjalan maju. Mudahan prosesnya semuanya diberikan kelancaran, sahabat ya. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Untungnya sekarang seiring berjalannya waktu kita semakin banyak melihat perempuan-perempuan tangguh yang smart, yang successful. Tapi aku ingin lebih banyak lagi ada role model di dunia ini, apalagi di negara kita di mana sosok perempuan ditunjukkan, direpresentasikan sebagai sosok yang gak takut untuk mengejar mimpi. Yang tadinya kita tahu kalau keluarganya Lesti bersama Bilar ini kan keluarga yang sangat bahagia ya, yang sangat harmonis, yang bisa menjadi contoh masyarakat di luar sana ya. Ternyata itu kalau menurut saya itu hanya sandiwara ya sahabatnya, karena dengan secepat ini bisa terjadi adanya KDRT ya. Walaupun kita itu semarah apapun ya, tidak akan seperti itu kepada istri kita ya sahabatnya. Karena kebahagiaan itu adalah nomor 1 buat kita. Naiknya status pelaporan Lesti menjadi penyidikan, tentu fokus kepolisian ialah akan melakukan pemanggilan kepada terlapor Rizky Bilar. Bagaimana saat dia seperti ini kan waktu Direncanakan pemanggilan kedua akan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2022. Akankah Bilar mangkir seperti sebelumnya di pemanggilan pertama? Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Sekarang kan alat bukti sudah dikumpulkan, tinggal keterangan daripada terlapor bagaimana nanti pada saat diperiksa, ya kan, apakah ada keterangan lain yang bisa menyangkal perbuatan itu dan sebagainya. Itu nanti tentunya diperlukan juga oleh penyidik sebelum menentukan status daripada Saudara Muhammad Rizky yang saat ini masih sebagai saksi. Untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini. Ya. Namun demikian, untuk alasannya jelas ya, sudah diberikan ke penyidik. Kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Jadi geram semua kayaknya ini sahabatnya. Beliau ini kan mentalnya belum siap untuk hadir hari ini. Maka kita sebagai kuasa hukum membawa surat untuk schedule penundaan ulang pemeriksaan berikutnya. Dia kan terganggu juga mentalnya terkait opini-opini yang berkembang ya. Kan dalam opini-opini berkembang itu kan seolah-olah kan dia itu kan diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya 2 yang bisa berbicara, Lesti maupun klien kami yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Naiknya status pelaporan Lesti, dugaan kasus KDRT oleh Rizky Bilar jadi penyidikan, tentu perlahan menjadi titik terang.
Menurut keterangan polisi, ditemukan unsur pidana dari kasus dugaan KDRT oleh Bilar. Benarkah dalam waktu dekat Rizky Bilar akan jadi tersangka sekaligus ditahan oleh Polres Metro Jakarta Selatan? Kalau sampai jadi tersangka berarti habislah sudah ya. Harapan-harapan semua kekayaan akan ditinggalkan. Ini kasihan banget ya. Jadi buat para sahabat, apabila sudah bahagia dengan seorang istri ya, jangan sampai terjadi KDRT. Ini contoh ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Seru banget. Sudah dinaikkan ke penyidikan. Kalau sudah dinaikkan ke penyidikan, berarti kan kasus ini akan sudah memenuhi unsur pidana. Sudah memenuhi unsur pidana. Penahanan ini juga ada pertimbangan tertentu tentunya apabila nanti dilakukan ya. Misalnya kita dikhawatirkan yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, kemudian juga dikhawatirkan mengulangi kekerasan yang sama. Karena hingga saat ini ya saudara Lesti Kejora itu sangat trauma dan ketakutan dan tidak berani kembali kepada saudara Muhammad Rizky, sehingga berada di tempat tertentu yang dalam pengawasan keluarga besarnya. Jadi untuk tersangka kita belum tetapkan, namun demikian itu tadi jika mengerucut atau mengarah ya kepada yang sudah diduga, itu pasti kita bisa tetapkan. Oh ya, jadi ini sangat apa ya, sangat berita yang sangat luar biasa banget ini dari laporan Lesti terhadap Bilar yang terjadinya KDRT. Ini sangat apa ya, sangat terpukul semua yang saat ini mengikuti dan fans kepada Lesti atau kepada Bilar gitu ya. Akhirnya terjadi seperti ini. Nah jadi ini kita sangat kecewa banget. Karena apa? Karena mereka yang jadi contoh kita untuk keluarga yang harmonis, ternyata apa ya, di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan di medsos itu ya, yang dia tampilkan setiap harinya. Jadi ini sangat berbeda banget. Nah buat para sahabat, jangan tertipu dengan duniawi ya, karena bisa saja kita kaya, kita bahagia, tapi kan di dalamnya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Buktinya seperti ini ya. Jadi Lesti dengan Bilar penuh dengan kebahagiaan dilihat, tapi ternyata Bilar yang terlalu keras ya untuk kepada istri. Ini sangat merugikan ya kepada diri kita sendiri ataupun yang melakukan KDRT. Jadi mudah-mudahan buat para sahabat ini tidak terjadi. Kita anggap ini sebagai pembelajaran buat kita. Jadi kita jangan sampai melakukan kekerasan kepada pasangan kita atau kepada keluarga kita ya. Lebih baik kita jaga, kita berikan mereka kebahagiaan selama mereka masih ada. Gegernya kasus dugaan tindak KDRT oleh Rizky Bilar terhadap Lesti tentu membuat pihak kepolisian turut prihatin. Di lain sisi, tak menampik dari BAP yang disampaikan Lesti saat pelaporan, tindakan tersebut bukan kali pertama ia terima. Menurut Lesti, sebelumnya juga pernah terjadi hal serupa, yakni Bilar melempar bola biliar ke arahnya. Kendati demikian, hal tersebut ditepis oleh kuasa hukum Rizky Bilar dan berdalih hanya menggertak saja. Lesti pun direncanakan akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan terkait BAP tambahan. Kami prihatin terhadap apa yang terjadi terhadap korban saudari Lesti Kejora, dan mudah-mudahan apa yang dialaminya ini juga cepat pulih ya, karena dan memerlukan waktu juga untuk pemulihannya. Kemudian dalam pemeriksaan awal memang diterangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah beberapa kali terjadi, ya. Kemudian pernah juga sempat melempar menggunakan bola biliar. Hari ini rencananya penyidik mengagendakan meminta saudara Lesti Kejora datang untuk
dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi dan dilakukan berulang kali. Itu kita tidak bisa menjelaskan karena kita memang hanya menerima yang dilaporkan oleh saudari L. Itu yang kita dalami. Yang sebenarnya bola biliar itu ini sebenarnya ini Rizky yang ngomong ya. Bola biliar itu bukan dilemparkan ke listrik begitu, dia nggak kena listingnya itu tidak benar, hanya menggertak. Iya beda dong. Kalau dilemparkan berarti betul. Ini kan enggak. Nah, seperti gitulah. Jadi kalau masalah listrik itu kita nggak mau mesti kita bicara masalah KDRT aja. Saya nggak sampai ke situ. Nanti biarlah Rizky yang berbicara sama penyidik ketika di BAP nanti. Nah sahabat, itu tadi tampilan dari videonya Hesti dan Bilar ya, yang selama ini tersandung kasus KDRT ya. Jadi buat para sahabat, mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kita, dan ini adalah pembelajaran buat kita yang sangat berharga dan sangat luar biasa ya. Jadi hindari KDRT ini sehingga tidak terjadi pelaporan dan tidak terjadi tindak pidana ya. Karena mungkin ini sudah kelewat batas, mungkin udah berkali-kali yang dilakukan oleh Bilar kepada Lesti, akhirnya sudah tidak tahan lagi dan terjadilah pelaporan yang yang terjadi kepada Bilar. Jadi akhirnya diperiksa dan divisum, terbukti itu tanda-tanda kekerasan, maka akan dijadikan tindak pidana atau sebagai tersangka, dan jadi itu kasus penyelidikannya sahabat ya. Oke, buat para sahabat semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimurahkan rezeki panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin Allahumma amin. Oke, saya Banjar Yasin undur diri dulu, dukung terus channel saya, mudah-mudahan cepat berkembang juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.